Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat WD69, apa kabar kalian semua nih? Nah, kemarin nih baru aja muncul ataupun rilis serial terbatas nih di video. Judulnya adalah Pulang. Seringkali hidup dibelokkan oleh hal-hal yang tak pernah kita pikirkan sebelumnya. Betapa hidup adalah tentang pergi dan pulang. Nah, sekarang sudah bergabung dengan saya, teman Kongko BB69, ada Mbak Ami. Apa kabar Mbak Ami? Hai, hai, hai. Baik, baik, baik. Alhamdulillah. Baik, Mas Tiawan. Wah, nanti ini kena copyright nih, nggak boleh nih, hai, nanti harus bayar nih. Hai, hai, hai. Waduh, nih Mbak Ami ini baru pulang nih hari ini nih, habis healing katanya, habis healing dari Jogja. Terus tapi permasalahannya udah healing pas pulang berapa jam? Masih bengkak. 27 jam. Ah, 27. Makanya besok bilang, bos, saya izin lagi bos ya, mau healing. Healing kenapa? Ya healing tadi perjalanan pulang bos, saya stres. Aduh. Udah paling bener pulangnya tuh sebelum lebaran sih ya. Kayak kemarin tuh enak sih emang. Nah, aku mau pulang itu aja deh pakai pesawat ke Amerika. Nah, itu bener. Kenapa kemarin itu mesti itu kalau Mbak Ami itu pengen pulang, mesti ngomong aja ke Mas Rido, nanti pinjemin pesawatnya, Waduh. pesawat telepon. Waduh. Udah lagi dipakai, kebetulan lagi rame. Pas lagi lebaran kemarin padat yang mau minjem jadwal. Padahal mau ke Batam loh saya loh. Iya. Oh ya sini. Aduh, di Batam. Aduh, di Batam masih ada Vita Charm yang warna-warni gak ya? Kayaknya udah nggak ada ya. Udah gak ada. Nggak, soalnya Udah gak ada. ada apa ponakan gue itu baru dari Batam. Habis itu gue titip Vita Charm dong yang warna-warni buat anak-anak gue. Dia bilang, wah udah nggak ada, adanya Yakult. Ya, Yakult mah di sini ada, Mas. Gue bilang, Iya udah gak ada, Kalau coklat isi likur masih ada kali ya? Masih seingat gue masih ada. tapi itu tanda-tanda minta dikirimin tuh. Aduh, kode. Oke, kita kembali ke laptop. Kita kembali ke fokus. Oke. Soalnya yang satu lagi belum dikenalin. Orang penting. Aduh. Oke. Nah, teman kongko kedua kita adalah Mas Rido Ivander. Halo. Mas Rido Irama. Ya, I-nya di ini nih ya, dihilangin ya biar irama ya. I.Rama. Udah irama. Aduh. Gimana Mas Rido? Sehat ya? Alhamdulillah sehat ya. Oke, senang banget nih. Oke. Nah, sekarang nih kita mau bahas nih film nih judulnya Pulang. Ini ada 6 episode ya kalau nggak salah ya. Terus habis itu ditulis oleh ceritanya itu oleh Monty Tiwa, terus skenario itu oleh Nataya Bakia, terus habis itu disutradarai oleh Sergi Sutanto. Nah, bintang ini nggak main-main nih, ada Della Darsian, ada Cok Simbara nih, kangen sama Mas Cok Simbara nih ya. Terus ada Ira Wibowo juga kangen juga sih. Dwi Sasono, wah itu mah nggak usah diragukan lagi. Terus ada Ranggana Natra, Laura Tiux, Putri Ayudia, ini juga beneran nih. Nggak usah, wah ini jejerannya bener-bener deh pokoknya. Nggak usah disebutin satu-satu nih, udah top maratop lah. Nah, oke. Nah, gimana nih? Waktu kalian ini, kenapa nih kalian kok bisa sampai nonton film serial ini sih? Kalau Mbak Mi gimana? Kok bisa tahu nih serial ini? Kebetulan waktu itu dapat undangan. Mulainya dari situ. Oh iya, yang waktu itu ya. Iya, yang rame-rame yang foto sama Rangga Natra itu ya. Ntar aku tag Rangga Natra ya. Langsung dong. Kita belajar tahu. Kok oh ya? Bagaimana kok bisa sih bisa diundang? Ya betul waktu itu saya berhalang atau nyesel saya.
Nah, Sayang sekali. Sayang sekali. Gimana? Kan waktu kan diundang. waktu itu kan diundang ya saya ya. Ya udah, pokoknya intinya waktu dari awal nonton udah mulai dikasih sama ceritanya gitu. Karena kan pemainnya juga nggak yang main-main gitu kan, apalagi ada Cok Subara di situ kan, itu udah lama nggak lihat beliau gitu. Jadi pas awal nonton tuh episode pertama tuh udah langsung kayak filmnya. Ya udah begitu keluar yang ketiga sampai seterusnya. Dan ceritanya juga inilah ya, relate kan, karena kan menjelang lebaran kan ceritanya juga kan. Terakhirnya kan pas lebaran gitu. Jadi ya itu, jadi bikin menarik tuh ya ceritanya awalnya sih gitu. Relate sama kehidupan hari-hari aja sih. Gitu. Oke. Jadi istilahnya karena dapat undangan dulu ya. Nah, kalau nggak diundang belum tentu aku nonton. Wah ini nih. saya nonton Ini kok, nih. Ci. Ini Saya nih. nonton Kalau bisa kok. ntar jangan diundang lagi nih. Ci. Biar nonton langsung. Saya malah nonton loh. Iya, gimana? Nah, makanya undang saya dong, Ci. Mas Jawan kan saya yang menghasut. Ayo mas, nonton mas, kita nangis bareng gitu. Parah. Diracunin ya. Kemarin Badal itu udah mau nonton, tapi nggak keburu. Tapi kata si Ami ini nonton sih, nanti akan nangis sih. Mas Rido gimana Mas Rido? Belum nangis dulu. Kok bisa nonton nih? Kok bisa nonton? Awalnya memang tidak pernah tertarik ya awalnya nonton Pulang ini. Karena tapi gara-gara ngeliat pertama ada 2 judul film Pulang ya yang tayang di bulan lalu April tuh, yang satu lagi di lain streaming sebelah kan kita udah lihat ada satu lagi nih Pulang apa nih, waktu itu sempat lagi itu tuh udah berjalan ada 2 episode, waktu itu lagi buka puasa di luar lagi di buka puasa di luar, terus ada TV gitu kan lama tuh nungguin kan, aduh masih 1 jam lagi, TV-nya itu muterin trailer Pulang terus, jadi kayak ya itu pas pulangnya langsung nonton. Dan awalnya tertarik gara-gara Della Dartian, karena kan Della Dartian kita tahu actingnya bagus ya di Love for Sale. Tapi tahun ini dia muncul di film yang actingnya jelek, jadi agak kesel gitu. Aduh, Della Dartian belum main di film yang bagus nih. Terus nggak ada trailer, oh ini kayak bisa bagus nih, tonton dan emang bagus. Iya itu dia. Emangnya susah ya kalau dalam arti kalau udah kepincut ya di Love for Sale ya. Kayak semua pria ini banyak kan nih kalau yang gara-gara nonton Love for Sale itu kayak udah agak susah move on ya. Aduh, dari Mbak Della ya. Aduh susah banget. Nah iya sih, nah dalam arti saya juga nonton ini juga ya, dalam arti wah ini nih serial nih dalam arti, dan Mbak Della nih dalam arti ya. Nah, di covernya itu dilihat tuh belakangnya si Mas Rido tuh, itu kan udah kelihatan tuh ya, berarti ya, wah lagi sungkem kenapa nih, istilahnya ceritanya apa nih, dan seperti yang kita tahu kan video ini kan banyak sekali ini, sangat banyak sekali, baik itu serial, banyak kan itu serial Indonesianya itu sangat maju dalam arti dari segi cerita kan mereka kan ngambil dari Wattpad segala macam ya, dan istilahnya walaupun dari segi cerita tapi bukan hanya segi cerita aja, tapi istilahnya dari segi eksekusinya pun itu sekarang itu mereka itu bukan seperti, maaf kata itu bukan seperti sinetron yang umumnya ini udah dalam arti udah kualitas udah naik lah, udah naik kualitas istilahnya, dan itu yang membuat saya penasaran sih, seperti itu sih. Oke, nah pas kalian nonton gimana nih? Nah, dari siapa dulu, Mbak Mi dulu dari sini, Mas Rido sana ini tadi ini dapat bocornya dia nangis, jadi saya belakang aja. takutnya nanti kalau dia nangis terisak-isak kan kita susah, agak susah. Waduh. Gimana? Ah, apa sih gimana? Kalau dari segi cerita yang menarik itu kan dia tiap episode itu menceritakan masing-masing ya, personalnya gitu kan. Jadi waktu itu dibilangnya gini, jadi dari 1 sampai 6 itu, 1 sampai 5 itu menceritakan masing-masing, yang ke-6 itu menceritakan mereka pulang gitu kan. Jadi sekarang semuanya di 6-nya itu sih yang bikin menariknya gitu. Jadi
di tiap episode itu diceritakan latar belakang masing-masing karakternya gitu. Jadi ya itu sih yang bikin menarik untuk ditonton. Jadi kita tahu Tama itu pernah baca nama siapa waktu si Dewi. Mas jangan ketawa dong Mas. Saya jadi grogi. Fokusnya kok ke Mas Tama ya? Oh ya. Kok Bella namanya siapa di situ? Dewi? Biasanya kita fokus ke Dewi. Nanti masih disclaimer nih ntar kalau tayang. Oke. Ini Mas Tama, Mas Rangga Natra, cie. Nggak apa-apa kan kalau para pria kan belanya. Oke, balik ke laptop. Iya, kembali ke laptop. Oke, kita ngomongin Ya, tuh jadi soal gitu. Mas Rangga. Oke. Kan itu tiap episode menceritakan masing-masing karakter kan. Kenapa Bella tuh di situ namanya siapa ya? Dewi. Dewi ya. Kenapa Dewi ke Kanada kan karena emang dari kecil cita-citanya dia pengen ke Kanada, pengen sekolah ke Kanada. Karena dulu pacarnya kan di sana juga kalau nggak salah. Kalau saya nggak salah ingat. Terus di episode yang berikutnya si Mas Tamanya, episode berikutnya tentang susternya gitu kan. Kenapa dia jadi suster itu kan dia punya alasan di balik itu kenapa dia jadi suster kayak gitu. Itu sih yang bikin menarik buat saya sih, bagus sih idenya gitu, menceritakan tiap karakter per episode gitu. Saya setuju sih. Saya jujur nggak nyangka bahwa diperlakukan seperti ini. Nanti saya pikir itu ceritanya itu akan maju, istilahnya maju dalam arti majunya konflik istilahnya. Nah, justru kan saya mikir, waduh ini konfliknya bakalan kayak gimana nih, dalam arti kan apakah nanti teriak-teriak atau kan nanti saya perkembangan konfliknya gimana. Ternyata itu eksekusinya itu cukup mengagetkan saya karena istilahnya dipecah dari istilahnya per karakter per episode, dan itu menurut saya sih langkah yang bagus sih. Itu. Gimana, Bung Rido, menurut Anda? Jujur memang salah satu kelebihan dari serial ini tuh adalah kesederhanaan yang dia tawarkan di dalam ceritanya. Ya ini kan kita tahu kalau ini tentang pulang, tapi kita mikir ya udah kalau ini tentang pulang kenapa harus sampai 6 episode? Kenapa nih? Kenapa harus sampai 6 episode? Jadi karena pulangnya itu 20 jam, 27 jam. Satu episode cuman 1 jam. 40 menit ya? Ini 27 jam. Menit. 40 kali 6 cuma 240 menit. Iya, ini 27 jam. Ini kalau 6 episode cuma 6 jam doang kita ambil rata kalau kita udah istilahnya kita oke lah. Berarti kalau 27 jam tuh berarti butuh berapa episode, Mas? 27. Itu kalau zaman dulu itu satu season kan 24 seri. 24 episode. Malah Mbak Ami kalah dengan ini loh, kalau orang dari New York ke Indonesia itu cuma 25 jam. Kalah 2 jam. Iya. Kalah 2 jam kan sama aku kan. Nah, itu ini Mas Rido ini ingin nyombong sebenarnya. Maksudnya dia bilang, "Kalah, saya ini kemarin itu dari New York sih." Enggak. Mau nyombong dia mau nyombong. Enggak. Kalau dari Google Map iya benar. Di Google Map iya, lihat di Google Map. Berarti kalau gitu nggak jadi deh cari orang Amerika deh, kelamaan juga di jalan. Tapi kan pesawat. Iya. Masa sih naik bis? Ke Amerika masa naik bis? Makanya. Ya Allah nggak kebayang juga. Iya. Oke. Bayangin Mas capek. Ya jadi kesederhanaan yang dia kasih itu adalah alasan-alasan orang untuk pulang, dan itu ditawarkan dari 4 episode. Setelah itu kan ada 4 episode. Iya, 4 episode itu kan semuanya adalah latar belakang. Jadi kayak seolah-olah dikasih ini loh 4 alasan kenapa kalian harus pulang ke rumah. Bukan soal tiba-tiba kayak misalnya ibunya aja meninggal atau apa, tapi dia ngasih kita alasan-alasan sederhana untuk kita bisa pulang, dan itu yang benar-benar ditawarkan sama serial ini gitu. Ini yang benar-benar bikin menarik gitu, karena kita dari awal kita mikir, oh ya udah kalau gitu kan kita ngeliat dia Bella Dartian Dewi itu pulang, oh ya udah karena ibunya meninggal, terus apa lagi nih? Kenapa lagi nih mau diceritain? Ya udah kelar kan, dia udah pulang, judulnya pulang, ya udah dia udah pulang. Tapi ternyata enggak. Waktu di episode 2 gue sempat mikir, ini jangan-jangan episode filler gini. Karena kan biasa kalau serial kan ada filler gitu, ini jangan filler nih untuk yang saja. Ternyata memang dia tuh pengen nyeritain bukan soal perjalanan pulangnya, tapi adalah alasan kenapa kita harus pulang, dan itu yang salah satu pulang. Itu yang benar-benar bagus materi.
Dan dalam arti menurut saya kuat sih, dalam arti bukan hanya sekedar filler aja ya. Dalam arti kan kita mikir biasa seperti biasa, waduh ini kok episode 1 aja udah pulang. Iya. Terus Saya pikir kenapa? bakalan konflik apa lagi nih dalam arti kan. Terus kenapa? Apa Iya, orang komentar orang-orang gitu Mas, loh kok episode 1 aja Ira Wibowo-nya udah meninggal gitu kan. Terus ngapain lagi berikutnya gitu. Nah, iya. bangkit lagi gitu, apakah flashback apa Waduh. gimana, maksudnya kan kayak gitu kan biasanya kan kita, ataukah filler itu mengenai apa yang apa berantem sama istri mudanya, gue pikir gitu, saya pikir begitu loh, dalam arti apakah ini nanti ada konflik nih dengan ya, ibu tiri sih, wah ibu saya meninggal jadi ibu tiri saya sih ingin menguasai harta dari bapak Bahkan saya cie. Nonton gara-gara Bang. penyakitnya Dewi aja. Hmm, Iya kan, penyakitnya Dewi aja nggak terlalu di ini kan, cuma dikasih tahu difokus doang. betul. Betul. Bahkan penyakitnya si bapaknya si Cok Simbara kan Alzheimer kan juga nggak terlalu difokusin Nggak, penyakitnya, tapi dia prosesnya, dalam arti proses daripada mengingat, misalnya proses daripada dia ingatnya kepada siapa, lupanya kepada siapa, seperti itu sih. Dan itu kan cukup nyesek menurut saya sih ya, seperti itu. Nah, kalau Mbak Ami ini kalau menonton film ini yang paling memorable yang mana nih, atau yang paling merasuk di hati Ci? Yang terakhir sih, yang terakhir tuh itu banget sih, kayak yang itu ingat. terakhir kan aku nontonnya habis sholat itu ya, kan mewek gitu. Aku langsung merasa berdosa gitu, dosa-dosa tuh kayaknya banyak banget di kepala gue. Si Mamak langsung bilang, lu kenapa lu tiba-tiba mewek? Iya, kan aku nontonnya begini ya, dia bilang gitu, kenapa lu? Ya, masalah itu nonton ini setelah sungkem, abis pas sungkem kayak lu biasa-biasa aja, kok minta sungkem lagi gitu ya? Enggak. Giliran sungkem kagak nangis gitu nonton film itu. Parah. Jangan ditiru saudara-saudara, nggak boleh. Jangan Ini dijadikan kayaknya contoh. Episode ini kayaknya membuka aib gue banget dah. Jadi lebih baik mending kelarin dulu serial pulang baru sungkem biar bisa nangis kalian. Nah, Ya, itu lebih jadi- bener. Iya, jadi ke bawah gitu suasananya. Padahal nangisnya bukan gara-gara sungkem, gara-gara serialnya. Bukan. Bukan saya ngomong ya. Ini tolong nih Tapi untuk emak gue bentar lagi komentar. Habis lebaran dosa banget emang. Ya ini tahu nih Mas Dilo nih, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. nih kalian juga seragam lagi putih-putih nih berdua nih. Oh iya benar. Biar pasnya pulang dia putih nih, Pak. Ya, Ke bawah ya. Oh, iya. Iya itu sih Mas. Yang Itu terakhir ya. Yang episode 6 tuh ya ini sih. Kenapa? Episode 6 tuh apa ya? Kayak puncaknya gitu sih, puncak dari awal kan semua, maksudnya dari tahapan runutan episode per episode gitu. Di 6-nya tuh kayaknya yang akhirnya Dewinya pulang ke bapaknya gitu kan, setelah konflik dia dengan bapaknya gitu kan. Jadi dan dia melihat kalau kondisi bapaknya ternyata semakin hari semakin parah, dan dia pun nantinya kan ceritanya kan sebenarnya gitu kan, cuma tidak diceritakan sampai ke dianya kan, hanya sampai di bapaknya aja sih gitu. Jadi itu sih yang benar-benar nyes banget sih gitu. Itu Mas. Kalau Mas pasti di episode 3 ya Mas ya, yang ada cewek cantiknya itu. Gimana Mas? Gimana Mas Rido, itu ditanya Mas Rido. Masih kawan itu, masih kawan. Mas Rido silakan dijawab Mas Rido. Enggak dong. Astagfirullahaladzim. Pas lagi puasa nontonnya lo, nggak boleh. Oke, kan sekarang kan sudah ini. Sekarang udah nggak puasa. Sudah lebaran. Langsung aja komen. Pasti kan nonton ulang, Mas Rido pasti nonton ulang. Enggak. Kalau sebenarnya yang paling memorable tuh justru episode pertama gitu. Yang mereka akhirnya ngumpul. Terus kan dia ketahuan kalau ayahnya tuh punya istri kedua, selingkuh. Terus Della Dartian kan di situ teriak-teriak marah-marah tuh, ngomong sesuatu dong Bu. Itu jujur ya, satu hal yang paling susah yang nggak gue kepikiran adalah gimana cara ngebikin adegan itu. Mungkin kalau menurut orang tuh kayak ya udah marah-marah aja. Tapi ngumpulin apa ya, ambience, emosi, emang ambience sesenyap itu. Padahal orang serame itu
ruangannya kayak semeriah separty, kayak wah hore-hore meriah party gitu, kayak Tiba-tiba bahagia awkward. banget. Terus ngebikinnya tiba-tiba dan dadak jadi awkward gitu. Itu tuh susah banget. Gue kelar adegan itu gue nge-pause dulu tuh kayak mikir ini bikinnya kayak gimana gitu. Ngebikinnya itu nge-build-nya itu kayak gimana, karena kan suasana hati kita juga tergantung sekitar ya. Sementara di sekitarnya yang kita lihat adalah kayak acara lagi pesta lebaran yang harusnya bahagia, ngebangun emosinya Della Dartian, yang jelas-jelas kita tahu Della Dartian itu apa ya, istilahnya bagus tapi belum bisa sampai emosinya itu di banyak film sebelumnya kayak Love for Sale atau segala kan kita nggak lihat emosinya itu yang kayak gini gitu. Jadi sekalinya ngeliat di akhirat pun juga nggak kayak gini dia gitu. Tapi dia nge-carry semuanya sendiri di episode 1 tuh kayak aduh ini orang gimana bikinnya gitu. Dan itu yang benar-benar sampai sekarang tuh kepikiran tuh. Sampai sekarang aja kepikiran, aduh kalau gue ntar ada kesempatan ngedirect, gue pengen dibikin kayak gini, adegan yang kayak gini nih, adegan ini. Soalnya emang bagus banget yang itu. Makanya setelah tahu dari episode itu langsung gue rekomendasiin ke orang, ayo nonton, bagus nih, bagus. Dan orang bilang, oh iya bagus gitu. Ya itu sih yang benar-benar memorable banget gitu ya. Oke, amin. Semoga mimpinya itu bisa Mbak Della nih bisa main Oh di iya filmnya betul. Mas Rido ya. Iya Mbak Della deh. Jangan lupa ya kalau Mbak Della main itu ajak gue juga. Jadi apa? Jadi apa? Lemari, masih lemari. Enggak, jadi orang yang ketiban lemari juga nggak apa-apa kok. Lemari baru. Lemari terus. Tahu. Iya. Nah iya sih, nah dalam arti seperti ini, kalau dari keseluruhan sih menurut saya sih setiap episode itu mempunyai makna ya dalam arti ya. Bahkan dalam arti yang episode pertama di mana sebuah keluarga yang awal itu diperlihatkan sangat-sangat bahagia sempurna lah kita bilang ya. Ternyata itu tidak sempurna apa yang kita disajikan di awal seperti itu. Bahkan di situ pun kita juga nggak bisa nyalahin istri keduanya dalam arti bener ya. Dalam arti karena ya istilahnya digambarkan bahwa anaknya kangen nih dalam arti dan bagusnya ini tidak digambarkan istri keduanya itu yang istilahnya yang jahat lah, istilahnya pengen harta segala macam, walaupun yang di akhirnya itu kan ditinggalin juga kan, walaupun ditinggalin itu kita nggak dikasih lihat nih dalam arti kan kenapa istilahnya kan, apakah nggak tahu nih dalam arti kan benar-benar nggak jelas karena ditinggalinnya pas dia masih sehat loh, bukan pas dia udah lupa loh. Nah, terus selain itu kan ini tadi perkembangan karakternya juga banyak juga dari Suster Nungkinya dalam arti terus dari adiknya itu si Dwi Sasono yang dimana itu harus mengorbankan hidupnya nih untuk abangnya. Kan itu kan tanda tanya sampai kita mungkin berpikir nih apakah kita akan seperti dia, istilahnya bahkan abang-abangnya itu kan yang pamannya itu kan abang-abangnya juga kan yang minta suruh jual rumah ya. Yang soal warisan itu ada dua loh ya, si suster itu sama si yang rumahnya si Dewi itu kan. Nah, ini bingung juga nih kenapa diulang nih. Kan kesannya kan repetitif ya. Tapi kenapa nih diulang nih, ditekankan nih. Apakah berhubungan dengan gara-gara warisan film yang sedang tayang ini? Si jembatannya bagus banget. Ayo nonton gara-gara warisan, filmnya bagus tapi masih Iya, aku mau nonton itu gara-gara warisan. Filmnya bagus, tapi sepi. Rame. Tadi saya mau nonton nggak jadi gara-gara saya lihat di salah satu aplikasi, wah rame ternyata, jadi nggak jadi saya. Apa Gara-gara rame? warisan? KKN atau gara-gara warisan? Gara-gara warisan. Lihat kali. Gara-gara warisan. Lihat kali. Kaget. Orang pas awal itu saya pikir, wah ini sepi nih, udahlah nggak usah beli. Pas mendekati jamnya, wah rame banget, full. Nah, daerah seperti itu. Orang bagus, alhamdulillah Bagus. Nah, terus habis itu tadi itu karakternya menurut saya juga dikasih perkembangannya cukup bagus sih seperti itu ya. Nah, mengenai cinta yang sejati, mengenai pulang kembali ke istilahnya kembali lagi mengenai memaafkan segala, mengenai menerima diri sendiri. Nah, kalian ini memaknai kata pulang itu apa? Dari siapa dulu nih? Mas, sebelum ke situ, aku salah satu yang aku suka episodenya juga tuh episodenya Suster Nungki, Mas. Ya. Suster Nungki juga bagus tuh di situ. Putri Ayudhya tuh bagus deh di situ kan, dia juga menceritakan tentang dia kehilangan orang tuanya kan, sama pacarnya gitu kan. Akhirnya dia menjauh dari pacarnya, terus akhirnya ternyata pacarnya udah mau nikah juga. Itu juga di situ bagus sih yang aku suka gitu. Apa tadi pulang? Mas Rido aja duluan nih.
Ternyata cuman Emang ya. Mbak Afi cuma Emang mau ya. ngomongin Gitu soal ya. suster Gitu nunggu. ya. Dikira sekalian. Dia Dia ngomongin sebelum saya ngejawab sekalian. sih. Kirain itu tadi udah sekalian mau jawab. Aku mau nyontek soalnya. Aduh. Pulang ya kita tahu kalau orang pulang dia itu ada orang yang dia pengen temui gitu. Pasti ada orang, alasan kenapa orang itu pulang adalah dia pasti mau ketemu sama seseorang. Ya seseorang itu siapa ya? Siapapun yang dia tunggu, siapapun yang nunggu dia gitu. Kalau dari serial ini yang kita lihat adalah lebih tepatnya adalah bukan apa ya istilahnya, ada orang yang dia tunggu. Justru Dewi ini kan menghindari untuk pulang. Tapi alasan terbesar kenapa dia pulang di sini kalau kita maknain adalah cara dia memaafkan. Jadi kayak pulang itu seolah-olah kita tuh lagi dibawa dalam proses gimana orang berusaha memaafkan, berusaha membersihkan dirinya sebelum pulang gitu. Jadi kayak misalnya kalau dalam perjalanan ini jalan, terus kita tuh kayak seolah-olah lagi dibersihin untuk pada akhirnya kita sampai di rumah yang dalam diri kita tuh bukan lagi marah-marah misalnya kita di kantor ada masalah apa, tapi ketika kita sampai di rumah kita tuh nggak kebawa dari suasana sebelumnya, tapi kita udah suasana yang bersih, yang udah enak, yang udah siap buat memaafkan, buat bertemu kembali, buat bahagia bareng-bareng dan segalanya. Bukan yang emang yang dikasih sama serial ini tuh ya ini kita diliatin ini semua gitu. Proses alasan kenapa orang harus pulang, pulang itu sebenarnya apa dan segalanya itu ya dari 6 episode itu ya itu proses gimana cara kita membersihkan diri kita lagi seperti waktu lebaran ya. Kalau lebaran kan filosofinya adalah membersihkan diri, mensucikan. Hanya pulang di sini ya itu benar-benar membersihkan diri untuk akhirnya kita bertemu dengan orang yang nungguin kita atau kita yang kita tunggu untuk kita kembali bersama dia, ngerangkul dia lagi, memaafkan lagi dan ngobrol lagi. Itu sih kalau pulang tuh kalau di sini. Tapi misalkan kalau ada yang bilang sebenarnya alasan Dewi itu pulang kan karena dia mengidap penyakit. Dan jadi dia kan juga dibilang harus bersama dengan orang-orang yang dikasihi, yang dia cintai. Berarti benar. Kalau dia sementara kalau orang yang dia cintai udah meninggal kan, waktu dia di episode 2 kan dibilang cuman ibu alasan aku pulang kan. Tapi karena dia udah nggak ada lagi orang ini, ya dia mau nggak mau harus memaafkan kan. Ya itu benar. Jadi jangan sampai istilahnya jangan sampai kepentok dulu baru pulang ya. Betul. Baru sadar dalam arti kejedot dulu, akhirnya kan dia pulang pun kan dia kan nggak tahu bapaknya sakit kan sebenarnya kan. Nggak tahu sama sekali. Malah baru tahu dari suster kan. Bahkan waktu ibunya meninggal aja dia nggak sempat ketemu kan. Betul. Jangan sampai kayak gitu ya. Nah, oke, kita langsung ke Mbak Ami. Apa yang membuat orang itu nggak mau pulang? Oh, beda pertanyaannya. Soalnya dia udah mikir. Padahal gue baru mau ngomong, udah saya setuju apa kata Mas Rido, padahal saya mau ngomong gitu. Gak bisa nyontek. Gak bisa nyontek. Gak bisa nyontek. Mau ditulisnya nih, di chat nih, bisa nih. Oh, boleh, coba tolong jawabannya. Soalnya tadi Mas Rido itu sambil ngomong, dia itu jago tuh sambil ngomong itu, dia ketika ke saya, Mas, ya nanti pertanyaan Mbak Ami dirubah jadi mengapa orang tidak pulang? Aduh. Apa tadi pertanyaannya? Oke. Kenapa atau hal-hal apa saja yang membuat seseorang itu tidak pulang? Karena, so serius gue. Karena alasan orang itu nggak mau pulang itu kan bisa bukan berarti dia tidak mau pulang ke rumah gitu. Maksudnya bukan mau ke tujuannya, tapi kadang dia tidak mau pulang itu karena dia tidak mau lagi bertemu dengan sesuatu yang menyakitkan misalnya, atau dia tidak mau lagi bertemu dengan sesuatu yang bikin dia jadi sedih sehingga mengakibatkan dia jadi harus pergi gitu. Kadang kan seperti itu alasan orang nggak mau pulang tuh, karena itu sih kalau menurutku Mas. Jadi alasan dia nggak mau pulang itu kadang biasanya tuh karena alasan dia pergi itu karena apa? Nah biasanya karena nggak mau pulang ya karena alasannya itu gitu. Pasti alasannya itu ada sesuatu yang menyakitkan atau menyedihkan sehingga dia tidak mau untuk kembali gitu. Maksudnya peristiwa traumatik seperti itu? Iya, peristiwa traumatik atau peristiwa yang sesuatu peristiwa yang akhirnya membuat dia harus melangkah pergi sehingga untuk dia kembali lagi tuh dia jadi berpikir ulang gitu. Ntar kalau gue balik lagi, ntar gue sakit lagi, atau ntar kalau gue balik lagi gue jadi sedih lagi. Mungkin seperti itu sih Mas alasan kenapa orang nggak mau pulang.
Padahal kan kalau di film ini kan sebenarnya kan sang ayah kan udah istilahnya udah pisah rumah. Nah, nanti kan berarti kan dia kan meninggalkan sang ibu sendiri. Nah, apakah dia jahat gak nih, Bang? Meninggalkan, maksudnya dia pergi sama itunya, istri keduanya itu ya? Oh enggak, ya si Dewinya itu meninggalkan ibunya sendiri Oh, di saat iya itu ibunya dia kan, memerlukan. karena di sini kan diceritakan kalau si Dewi itu kan emang orangnya keras kepala gitu kan, yang apa yang mau dia mau ya dia harus dapat gitu, bahkan sampai dia mengorbankan ibunya gitu sampai dia tidak bisa itu. Selain itu juga dia kan alasan dia tidak mau pulang itu kan karena dia kesel sama bapaknya kan, yang sehingga dia tidak mau lagi ketemu bapaknya gitu. Jadi akhirnya kan imbasnya ke ibunya gitu kan gitu. Sampai dia kan dia bilang pokoknya saya nggak mau pulang gitu, saya nggak mau lagi ketemu dengan bapaknya gitu. Gitu sih kalau alasan di film ini. Iya, ini sih menurut saya sih film ini penuh sederhana tapi penuh dengan makna sih, dalam arti seperti ini. Soalnya kan ini agak bijaksana nih. Jadi Iya nih, suaranya harus jadi serius terus. Oke, suaranya harus agak-agak diberatkan. Jadi seperti ini nih. Jadi gimana? Terkadang ini manusia itu tidak mengetahui kapan kita atau orang-orang yang kita cintai istilahnya akan berpulang kepada yang Maha Kuasa. Karena itu bahkan misalnya baru sedetik yang lalu ketawa-ketawa, satu detik kemudian itu udah hilang seperti itu. Nah, di film ini pun seperti ini nih nanti. Di karakter Dewi ini, dia ini keras kepala karena egonya dia. Kita bilang ego lah ya, artinya kan nggak mau memaafkan ataupun bahkan dia sampai meninggalkan ibunya sendiri loh. Padahal tanda kutip ibunya ini nggak salah tapi emang dia salah juga. Ibu kok terlalu diem sih, ibu kok gini sih gitu. Walaupun dia lagi emosi tapi itu kita tahu nih di pikiran dia ini menyalahkan ibunya juga nih dalam arti ini. Nah, tapi kadang-kadang seringkali itu ya tadi itu karena keangkuhan karena keangkuhan kita, ego kita ini ya akhirnya itu mungkin ada beberapa hal itu yang terlambat dan saya yang sudah berlalu dan kita tidak akan merasa kehilangan atau kita tidak akan merasa bahwa kita itu sayang pada seseorang sebelum kita kehilangan. Setuju gak? Gimana Mas Rido? Tempatnya Tiawan tadi ngomong harusnya itu ntar pakai musik kata mereka diriku, orang nangis tuh langsung. Itu mah mewek banget kan sih? Itu mewek banget atau kayak pulang. Oke. Saya ulangin, Mas Rido tolong backsoundnya, silakan nyanyi ya. Oke. Tapi lagu soundtracknya Pulang ini juga pas ya, maksudnya pas banget gitu. Jadi emang pas gitu. Jadi di setiap momen-momen itu emosinya tuh dapet dengan lagu ini. Betul. Keren. Mbak Ami udah berlinang air mata. Oke, saya akan ngulangin quote saya. Tolong Mas Rido nyanyikan dulu. Oh Bunda. Jadi saya ulangin bahwa manusia tidak akan sadar bahwa dia itu menyayangi seseorang kalau belum kehilangan orang tersebut. Betul. Super sekali Anda malam ini. Makanya jangan karena ego kalian. Jangan karena kemarahan kalian. Iya. Habisnya di calling sama Metro TV gantiin Mario Teguh. Loh, tapi betul kan? Bener ya? Dalam arti gini, paling gampang pacar sih. Pacar itu awalnya berantem, soal marah putus, pas habis putus baru pikir-pikir, oh iya ya, ternyata sayang gitu segala macam. Ataupun berantem sama orang tua, terus nggak pernah mau hubungin sampai saya suatu saat itu kehilangan dan akhirnya nggak bisa ya, tapi itu di film ini kan nggak bisa sujud, nggak bisa minta maaf, nggak bisa ngomong. Bahkan kebetulan orang tuanya si Dewi ini ceritanya kan yang bapaknya itu mengalami demensia, bisa Alzheimer kan, dia gimana dia minta maaf kalau dia nggak inget akan misalnya siapa anaknya. Nah, seperti itu sih, maksudnya seperti itu ya. Oke, nah ya itu pecah banget Mas yang terakhir episode terakhir itu yang pas bapaknya bilang anak saya udah pulang, itu sih itu banget sih kan yang terakhir itu kan yang aduh jangan gitu dong Mas Rido ntar gue nangis.
Ada bohong. Tapi bener sih Mbak Ami sih bener-bener dalam arti. gongnya itu. Betul. Tapi saya setuju sih dengan Mbak Ami sih dalam arti. Bayangin seorang anak yang ingin mengucapkan perkataan maaf loh, saya. Ini si Dewi ini ingin mengucapkan kata maaf, minta maaf. Dan akhirnya dia diberi kesempatan untuk bisa mengucapkan itu kepada orang tua yang dia kasihi sebenarnya. Bukan begitu Mbak Ami? Betul. Aduh, ayo kita boleh bahas selanjutnya. Nah, kira-kira nih Mbak Ami ini pernah ngalamin nggak istilahnya belum sempat mengucapkan kata-kata maaf kepada seseorang yang disayangi, tapi ya kita panggilkan tamu misterinya. Kalau itu sih, itu kenapa aku mewek banget karena papaku juga pas meninggal aku nggak ada soalnya. Jadi otomatis makanya kenapa pas di situ langsung yang dor gitu tuh ya karena itu gitu. Jadi ya sama lah kayak Dewi gitu, aku nggak ngelihat pas papaku meninggal sih gitu. Udah ya, yuk kita lanjut. Nggak apa-apa, saya juga ngalamin juga apa yang Mbak Ami alamin sih dalam arti seperti itu. Dalam arti belum sempat ngomong sama bapak saya juga istilahnya pas waktu meninggal seperti itu sih. Jadi memang sih dari yang tadi saya bilang itu ya walaupun kita kemas dengan santai, tapi ya kita serius sih dalam arti ya. Ya namanya juga orang kita kasihi pasti kan kita kan sering berantem, sering slack segala macam ya, manusiawi sangat manusiawi. Tapi jangan sampai ya tadi itu kita nggak tahu kapan waktu kita atau waktu mereka. Jadi jangan sampai karena ego kita segala macam itu akhirnya itu kehilangan pas saat itu. Bukan begitu? Oh iya. Oke, Mas Rido gimana Mas Rido? Jangan lagi dong Mas. Mas Rido ada cerita? Apakah mungkin dengan kekasih atau Enggak ada. Oh langsung Mas Rido langsung live Zoom. Mas Rido langsung dengan alasan maaf Mas Tiawan, ini kuota internet saya habis. Maaf nih langsung mati lampu. Ya, biasanya harus uninstall dulu, harus uninstall. Mati lampu atau uninstall. Iya. Ini tadi ini kita telat 1 jam ini karena Mas Rido ini mungkin mempersiapkan nih. Saya tadi kan abis nonton dia agak masih bengkak, terus masih dia harus kompres. Semuanya ini nih ini kalau ketahuan ntar kan. Oke, nah kalau dari karakter nih gimana nih yang paling berkesan bagi kalian apa nih Mas Rido? Paling berkesan itu sebenarnya Dewi waktu masih muda yang diperanin sama Zulfa. Nggak tahu ya, dibandingkan sama Della itu kita ngeliatnya terlalu melankolis gitu. Jadi kayak bener bagus emang sesuai dengan Sukona. Tapi pengennya tuh ngerasain apa ya? Nggak mungkin kan kita ngelihat satu karakter di sebuah serial, kita cuma ngeliat dia tuh di dalam satu emosi doang gitu. Jadi kayak ngeliatnya di Zulfa ini tuh dia bisa sedih, dia bisa nangis, kayak karakter Dewi itu jadi hidup gitu. Dan pas ketika episode selanjutnya Dewinya muncul, di akhir episode 2 itu si Dewi yang dewasanya muncul, jadi kayak kita langsung berasa hidup karena udah dihidupin sebelumnya sama si Zulfa, dan nyambungnya dia yang dewasa jadinya enak gitu, kayak kita ngeliat karakter dia hidup, jadi kita nggak ngeliat dia cuma marah-marah, cuma sedih gitu. Jadi kayak apa ya, Zulfa itu benar-benar menyelamatkan karakter Dewi gitu. Kalau misalnya di episode 2-nya diisi dengan yang lain, gue rasa sebenarnya belum tentu karakter Dewi itu sampai akhir benar-benar hidup gitu. Zulfa emang ini sih, emosinya bagus banget, ngeliat muka-muka emosinya itu bagus banget. Muka dia apa seneng waktu dia pertama kali dikirim SMS atau segala itu bagus banget sih. Aduh, ini sebenarnya itu Mas Rido itu bukan suka dengan karakter, tapi dia itu lagi nostalgia di mana saat cinta pertamanya, di mana saat dapat SMS, terus di mana telepon ditaruh sambil tiduran sambil ya? Kamu bobo ya, kamu matiin dulu ya Mas Rido gitu ya Mas Rido ya. Aduh, jijik banget ya. Terus Mas Rido tadi itu nyanyiin, mungkin Mas Rido kan tadi kan kalian kan sudah dengar suara Mas Rido, mungkin waktu itu sama pacarnya, sini saya Nina boboin kamu deh. Waduh, pakai Nokia. Ngebayangin aja jijik banget tuh.
Tapi saya setuju sih, dalam arti ini bagusnya ini juga yang Suster Nungki juga kan dikasih untuk flashback dia remaja segala macamnya, dan itu memang cukup bagus karena kita melihat perubahan emosi, perubahan karakter, pendewasaan daripada karakter nih, sang karakter nih, dan itu mulus sih menurut saya sih, mulus sih, dan istilahnya itu yang membuat kita terikat kepada istilahnya kepada sang tokoh atau karakter seperti itu. Nah, Mbak Mi gimana Mbak Mi? Karakter yang disuka tadi itu Suster Nungki ya? Iya, Suster Nungki. Soalnya maksudnya dia situ dapat kan, dia kayak menyatukan juga kayak puzzle itu juga dia kan ada dalam situ gitu. Jadi dan dia bisa gitu bawain karakter dari dia orang yang dia sedih kan, dia yang berduka, tapi dia berubah menjadi seorang yang harus bisa membuat orang lain tertawa. Dia kan pengennya begitu kan, pengennya di situ kan dia bilang dia harus bisa melihat eyang-eyang bisa tertawa gitu. Itu sih bagus karakternya di situ. Itu karakternya Rangga nggak ada yang mau bahas. Nah, karakter Rangga gimana? Karakter Rangga? Nah, udah gitu aja. Karakter Tama Tama yang gimana? kemarin udah foto, masa nggak dibahas gimana? Karakter Tapi Tama Rangga- gimana? Gimana sih? Kan cowok Nanti yang Rangga setia. Natra nonton nangis dia nggak dibahas, gimana nih? Oke, kita masuk ke karakter Tamas. Tapi tunggu, kita tanya ke Mas Rido. Mas Rido, menurut Mas Rido sebagai seorang pria melihat karakter Tama ini gimana? Apakah tanda kutip itu bodoh? Nah, udah gituin tapi masih mau, bahkan udah sempetin jemput ini, terus tiba-tiba pas mau perpisahan, nah, apa kamu akan menjadi suami yang baik untuk wanita yang kan kamu itu kan jelek banget. gimana tapi masih mau mau nungguin, bahkan udah ketemu siapa namanya itu ya Reina. si Reina ya, Reina, si Reina, si Laura Tube, Laura tuh, iya. Sebenarnya mau dia tuh orang yang baik gitu, orang yang setia, orang yang baik. Tapi ya gimana ya, namanya dunia ya, kita tahu dunia ya goblok. Dari awal gue udah ngeliatnya itu emang dia itu orangnya baik banget, dengerin orang apa segala baik, baik, tapi dia tuh juga harus lihat situasi, kayak tiba-tiba dia baru berantem keluarga terus tiba-tiba ngajakin nikah, kayak ya Allah, goblok mana di dunia kayak gini, ya Allah ya Tuhan, kalau gue juga gak akan kayak gitu kali. Gak kayak gitu dong. Kurang bisa membaca situasi atau malah justru supaya menghibur? Sebenarnya lebih ke tepatnya tuh dia tuh tahu, dia tuh kayak pengen gimana cara supaya dia nggak pergi gitu. Tapi dia cuma punya satu strategi, dia nggak nyiapin strategi lainnya gitu. Jadi kayak, aduh, pikiran di otak gue cuma ini nih supaya dia nggak pergi. Tapi ternyata langkahnya salah. Jadi sebenarnya Tama ini tipe pria yang sebenarnya punya niat yang baik, tapi cara dia mengeksekusi niatnya salah langkah gitu. Nggak bodoh sih sebenarnya, tapi masalah langkah. Dan banyak yang gitu. Ngalamin gitu gak Mas? Oh iya, pernah. Makanya tahu. Nah, gimana? Coba. Aduh. Jadi tenang. Ini tidak akan bocor kemana-mana kok. Cuman antara kita bertiga aja dan seluruh penonton dan para viewer ya. Sebenarnya kita pasti setelah dari situ kita pasti menyadari semua itu kayak, aduh goblok banget ya, gitu kayak, aduh goblok banget ya, dan pada akhirnya kita cuma kayak, aduh goblok banget, tapi ya udah, mau gimana lagi, kita kan emang tipe orang yang diciptakan untuk menjadi yang baik-baik gitu, nggak berpikir yang hal-hal yang lain gitu, karena takutnya kalau kita berpikir ke hal yang lain kayak, aduh ntar gue jahat banget, aduh ini, jadi kayak ya udahlah kita jalanin aja lah, kalau misalnya dia bilang tunggu sampai pulang, ya udah gitu, ya udah gimana gitu. Ya gimana lagi, karena emang dia juga mau kan, misalnya kan dia memang utamanya kan emang mau sama Dewi, tapi ya udah, ya istilahnya emang orang yang salah langkah tapi bodoh, dan emang bodohnya juga di akhir, gitu sih. Oke. Ini kita istilahnya melipir dikit, kita tidak ke Mas Tama, kita ke Mas Rido nih istilahnya. Jadi sampai saat ini Mas Rido masih menunggu kepulangan, apa gimana? Karena ini soalnya tadi ini dari jawaban Mas Rido ini terkesan nih dia ini menempatkan dirinya ini soal Tama, tapi kita pisahkan antara Rido dan Tama. Oke, Tamanya kita pisahkan.
Nah, sekarang Mas Rido, apakah masih menunggu dia pulang, Mas Rido? Kenapa? Kenapa masih nunggu? Betul Kenapa? sekali. Wow. Dia masih di Kanada, Masih kan? masih transit. Masih transit. Oke. Masih 20 transit. 25 jam, bukan 27 jam. Lebih dari 27 jam. Oke, kalau Kanada Lebih lebih tepatnya ya. nggak tahu kapan. Oke, nggak apa-apa Mas. Nggak apa-apa Mas. Sebagai laki-laki itu memang perlu tantangan Mas. Betul, tantangannya emang itu. Betul sekali. Oke, Mas Rido, misalkan kalau mau ambil tisu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu Iya. matanya udah mulai berlinang. Aduh. Kalau aku kan tinggal gini Mas. Oh iya, enak ya. Enaknya saya nggak ada apa-apa. Ini saya bingung. Saya rencana untuk podcast pulang ini harusnya itu yang istilahnya sedih, yang haru. Ini kok dari tadi kok kita ketawa terus, mungkin karena kita bertiga ini tahu bakalan nangis, jadi pelarian itu ketawa terus ya, jadi istilahnya menutupi. Menutupi. Benar. Ada bawah tadi. Mbak Ami, nah gimana nih si Tama? Kalau Mbak Ami melihat sosok Tama nih Mas ya, bahkan kan si istilahnya si Reina juga kan juga digituin, sampai kan udah berhubungan 2 tahun ya kalau nggak salah ya, nggak ada kejelasan 2 apa 3 ya, 2 tahun ya. Gimana sebagai wanita nih? Iya, kalau misalnya sebagai wanita, kalau ada sosok Tama gitu yang masih nungguin sampai mantan ya masih. Nggak mantan kan emang? Oh ya maksudnya, ya pokoknya intinya dia kan masih nungguin si Dewi gitu kan. Itu sih hebat sih, maksudnya sebagai wanita sih tersanjung gitu ya, masih ditungguin sampai segitunya gitu, sampai udah ada pacar kan, dia sempat pacaran juga kan sama si Reina itu pun, tapi tidak apa sih namanya, maksudnya ya udah ambiar aja gitu kan, gak yang gimana gitu kan ya. Kalau sebagai perempuan sih cocuit. Tapi kalau Mbak Mia sebagai Reina, sialan lu gitu. Jadi gue apa bemper? Jadi gue apa bemper lo? Oke, gitu. Gimana Mbak? Gimana? Jadi apa? Gue kalau sebagai Reina nih ya, jadi maksud tuh apa? Gue jadi bemper gitu. Jadi selama si Dewi gak ada tuh selama gue gitu. Terus kalau si Dewi pulang lo sama Dewi gitu, maksudnya enak aja. Gitu. Ini kayak kata-kata pribadi deh. Nah, itu dia. Itu saya pengen milih. Soalnya itu emosi itu dari dalam loh Mas. Itu istilahnya bahkan Mbak Della pun kalah tuh istilahnya. Itu pasti dari hati tuh. Gimana Mbak? Siapa ini? Siapa yang menyakiti hatinya ini? Oke. Tolong kita tenang penonton. Oke, baik. Udahan belum. Kira-kira sebenarnya apa sih Mbak Ami yang terjadi waktu itu? Nggak ada apa-apa. Waduh. Nggak ada apa-apa Mas. Jadi jangan dipancing. Saya itu kalau dipancing curhat soalnya. Oke. Kenapa dia sampai melakukan hal itu? Sudah berapa lama? Nggak, udah. Pulang. Bahaya soalnya ini ditonton orang. Udah pulang aja gitu Mas. Kayaknya beneran terjadi nih Mas Rito. Dia menyadari. Apakah dia menyadari kesalahannya? Iya. Udah dibahas karena pasti ditonton sama beliau yang itu. Jadi udah. Oke, nggak apa-apa. Yang beda umur itu bukan? Iya. Aduh, ya Allah ini. Saya nggak. Saya. Untung saya masih terjaga. Mesti apa? Mestinya gitu tutupin mukanya terus pakai. Ya nama saya Mawar. Dulu saya berhubungan dengan pria si X yang namanya Kamboja. Oke, lanjut pulang aja kita bahas pulang. Jangan lupa nonton Kamboja tanggal berapa Mas? 13 ya. 13 benar kan? Tahu saya. Film nih. Della Dartian juga nih ini. Justru itu Della Dartian dipertemukan lagi ya dengan yang keberapa kali ya? Adipati Dolken. Keberapa kali itu sama 3 kali itu. Mas Adipati ya. Jadi kan mereka tuh sahabatan kan, si Adipati, Della sama Rangga itu sebenarnya mereka sahabatan. Lucu. Oke. Karena ini nanti makin lama makin bocor, makin nangis, makin ini nanti kita bahaya. Nanti bisa saya DM oleh Mas Rida dan Mbak Ami. Tolong ya yang tadi dihapus ya. Saya ngeditnya susah.
Kalau nggak DKI itu kayak waktu Aska tuh ditut tut tut. Itu pusing saya kalau gitu-gitu. Itu parah banget itu. Parah. Jangan sampai menambah itu. Oke. Ya udah kita langsung akhiri aja nih. Overall gimana nih? Pulang. Siapa dulu? Pulang. Mami dulu deh. Itu aja Mas Rido. Alah, ini. Aduh. Pulang. Mas Rido juga masih mikir. Aduh. Apa ya? Enggak, udah ada. Jadi sebenarnya kan kalau kita sering lihat ya di Twitter belakangan pas lagi Lebaran orang banyak yang bikin ada apa ya thread viral alasan-alasan kenapa orang nggak mau Lebaran itu nggak mau ketemu sama orang, nggak mau dengerin pertanyaan yang nggak enak-enak. Jadi sebenarnya pulang ini adalah tontonan yang tepat buat kalian untuk tahu alasan kenapa kalian harus pulang, kenapa kalian harus memaafkan. Karena kan ya jelas kalau maaf itu ya kita dengan mulut bisa, tapi dengan hati enggak. Dan untuk nyatunya emang kita akuin susah gitu. Tapi kita mau nggak mau kita harus ngelakuin itu gitu, secara ikhlas ke orang yang misalnya pernah kita sakiti. Karena ya kita nggak tahu waktunya kapan gitu. Bisa aja besok dia tiba-tiba udah nggak ada, bisa aja 5 menit lagi dia tiba-tiba meninggal. Ya kita kan nggak tahu ya sama sekali gimana. Jadi pulang ini adalah semacam apa ya refleksi untuk kita juga. Refleksi untuk kita bersama yang wajib banget dicoba untuk ditonton supaya kita juga lebih sadar diri soal pulang ini karena bukan sekedar pulang aja tapi ya soal memaafkan pokoknya lebih besar lebih luas daripada sekedar cuma pulang aja dan emang cocok banget buat ditonton dan meski emang cerita soal Lebaran bukan berarti ini serial religi yang cuma buat orang Islam aja nonton, semua orang agama-agama lain juga bisa nonton jadi cocok, universal banget dan bisa untuk ditonton sama keluarga juga. Bagus. Setuju. Ini filmnya memang istilahnya walaupun posternya kesannya itu film istilahnya religi, tapi istilahnya ini universal dan semuanya sangat-sangat inilah dalam arti membumi lah menurut saya. Benar-benar istilahnya relate lah tadi itu ngomong tidak tahu kapan waktunya segala macam kayak tadi juga kan ada berita kolam renang tuh perosotan kan jebol kan ya kita kan nggak tahu tuh bisa lagi senang-senang ketawa-tawa tiba-tiba bisa aja kejadian seperti itu. Nah itu sebabnya kenapa ya memang harus istilahnya ya tidak ada yang mengetahui waktu kita istilahnya. Oke, Mbak Mi gimana Mbak Mi? Jadi serius gue. Jadi pulang ini mengajarkan kita untuk jangan pernah menyia-nyiakan waktu dengan orang yang kita sayangi. Karena kita tidak akan pernah tahu kapan waktu kita bersama orang itu akan hilang. Seperti itu. Jadi manfaatkanlah waktu-waktu kalian bersama orang-orang tersayang kalian, terutama orang tua ya, buat yang masih pada punya orang tua. Pulang ini benar-benar ngajarin kalau mau kemanapun kita pergi, mau kemanapun kita melangkah, pasti kita akan harus pulang kepada orang tua kita gitu. Jadi di sini benar-benar ngajarin kayak gitu sih. Jadi jangan sia-siakanlah waktu bersama orang tua. Karena kalau udah nggak ada, ya mau minta maaf sama siapa lagi, mau minta restu sama siapa lagi gitu kan. Jadi ya benar-benar di sini mengajarkan hal itu sih di series pulang ini. Makanya kenapa film pulang ini tidak hanya ditonton oleh orang yang berlebaran saja, tapi untuk semua orang bisa nonton film ini karena sangat relate dalam kehidupan kita sih sehari-hari. Betul. Bahkan nanti walaupun Lebaran udah lewat, dalam arti ini masih cocok kok untuk ditonton. Masih tonton ya. Betul. Jadi sebenarnya bagi mereka, atau bagi kita yang masih mempunyai permasalahan, dalam arti dengan orang yang kita kasihi, siapapun itu, baik itu dengan kekasih, dengan suami, dengan istri, ataupun dengan orang tua, misalnya ya beresin lah, nanti jangan sampai istilahnya ada hal-hal yang belum diselesaikan tapi udah telat seperti itu. Oke. Seperti yang pernah saya bahas ya Mas di GoPlay saya, live saya kan memaafkan itu tidak hanya dari mulut tapi dari hati juga. Live-nya di mana? Di GoPlay. Terus hanya Mas Jawan aja. Aduh. Bridging-nya bagus banget ya. Mulus banget ya. Sampai nggak kepikir loh bisa bridging. Pas kan. Pas banget. Gitu, ini saya sampai speechless. Speechless banget. Bisa ya. Gimana? Movie sih gimana? Waduh, nggak kepikir nih. Masih mikir. Mau bridgingnya gimana ya?
Paling saya cuma bisa nge-bridging di jangan lupa nonton Persepsi masih ada di bioskop. Masih ada yang Jadi director sampai cut-nya, kemana banget director cut-nya. bridgingnya. Tapi Persepsi bagus loh. Itu saya masih melawan Mas Rido loh beneran loh. Persepsi itu bagus loh, Mas. Enggak. Udah. Daripada nanti saya harus edit. Saya nggak mau ngedit. Oke. Ambil nafas dulu. Oke. Sampai ketahuan. Beneran nih kalau sama Mas Rido nih nggak ada yang serius nih, kayaknya ini susah. Ntar ini jangan sampai kita dikasih ayat lagi nih. Hati-hati, ayo baik-baik ayo. Mas Sergio, jangan kasih ayat lagi, tolong, di rumah udah ada Al-Quran. Aduh. Enggak. Nah, Tapi ini bagus wajib nonton lah. Nanti 6 itu sampai kemarin itu gara-gara Mbak Ami ngomong, wah nonton nih, akhirnya saya nonton karena emang penasaran, tapi kan saya ini butuh ditendang dulu buat kejebur, ya udah kejebur ya tanggung jawab nih Mbak Ami nih. Oke, nonton ya, pulang di video nih, itu langsung aja kalian langganan di video, kalian nonton nih 6 episode, dan di sana itu juga banyak sekali film-film serial Indonesia lah kalian tonton. Serial Indonesia itu kalian jangan takut mencoba, karena dalam arti sekarang ini sudah banyak kemajuan dari segi teknisnya, dari segi pengambilan sinematografi segala macam, dari segi cerita pun sekarang juga banyak yang istilahnya sampai berapa belas episode udah tamat, udah habis itu udah seperti itu. Bahkan sekarang Cinemark yang biasa terkenal sebagai yang bikin sinetron, di video juga bikin serial, nggak sinetron sama sekali. Jadi hilangkanlah itu apa namanya yang bilang Indonesia kok bikin serial masih sinetron. Hilangkanlah persepsi terhadap serial. Terhadap serial. Bukan hilangkan itunya. Nanti nggak habis-habis nih karena angkara murka aja. Angkara murka lagi, ntar nggak pulang. Oke, kalau gitu thank you banget nih Mbak Ami, Mas Rido nih, semoga selanjutnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, sekali lagi para sobat BB69, jangan lupa dengarkan episode kami selanjutnya tentunya dengan tema yang berbeda. Oke, see you.